Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Filipi 1 ayat yang ke-3 sampai 11. Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan-Mu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, untuk memuliakan dan memuji Allah. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Filipi 1 ayat 3-5. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan-Mu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Judul renungan kita hari ini adalah Bersyukur atas berkat dari orang lain, ditulis oleh Ana Kuta. Sahabat suara kasih, kita pasti tidak akan pernah lupa dengan orang-orang yang sudah menjadi berkat dalam hidup kita, entah itu kakak atau adik kita, sahabat kita, rekan kerja, seorang gadis muda yang duduk di belakang kursi kita setiap minggu, atau teman lama yang selalu ada setiap kali dibutuhkan. Kita bahkan bersyukur atas kehadiran mereka dalam hidup kita. Tapi selain mensyukuri orang-orang baik ini, kita jarang sekali bersyukur untuk hal-hal sederhana dalam hidup kita. Bahkan saking sibuknya setiap hari, kita tidak lagi punya waktu hanya untuk berkata,
terima kasih Tuhan atas semua hal yang kita miliki. Malahan kita suka mengeluh atas masalah, atau satu hal yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, alih-alih bersyukur atas orang-orang yang membuat kita tersenyum. Kita memilih mengeluh atas satu orang yang melakukan kesalahan atas kita. Saya seringkali melakukan hal itu, terutama saat saya berhadapan dengan orang-orang yang lebih berpengaruh dari saya. Di awal suratnya kepada jemaat gereja di Filipi, Paulus menyampaikan contoh yang sangat baik tentang orang-orang yang memberkati hidup kita. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, kata Paulus. Lalu dia mulai menyampaikan bahwa dia tekun berdoa untuk mereka, dan memuji setiap pekerjaan mereka untuk Tuhan. Jika hal ini mengacu kepada kita, pertanyaannya adalah, seberapa sering kita meluangkan waktu untuk memberitahu orang lain bahwa mereka sungguh berarti bagi kita, khususnya mereka saudara seiman kita. Saya pribadi jarang sekali melakukannya, tetapi dari Paulus saya belajar pentingnya orang-orang yang memberkati kita tahu bahwa kita mengucap syukur atas kehadiran mereka. Tidak ada cara yang lebih baik selain daripada memberitahu mereka dengan kata-kata kita. Sahabat Suara Kasih, hari ini saya menantang Anda untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Paulus, alih-alih fokus kepada orang-orang yang membuat Anda kesal, marah atau terluka. Cobalah untuk mengucap syukur atas orang-orang yang sudah memberkati Anda, di mana tanpa kehadiran mereka, Anda mungkin tidak sebaik hari ini. Marilah kita renungkan. Jadi ambillah ponsel Anda, hubungi atau kirimkan kata-kata pujian, ucapan terima kasih, doakan serta berkati mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi.
Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.